di YouTube channel Valeria Yakti. Halo adik-adik, di video ini Kak Valeria akan menemani kalian semua untuk membahas mengenai materi Pitagoras. Ini materi untuk kelas 8 ya. Oke, jadi teorema Pitagoras ini berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Jadi kalau segitiga siku-siku kamu lihat di sini ya, ada segitiga A, B, C udah Kak Valeria buatkan. Nah, AB ini kita anggap alasnya aja. Terus AC ini tingginya. BC ini adalah sisi miring atau hipotenusa. Jadi kamu bisa tulis di sini ini alas, ini tinggi, kayak aja ya. Nah, terus ini sisi miringnya atau hipotenusa. Jadi kalian jangan bingung ya kalau dengar kata hipotenusa itu maksudnya adalah sisi miring. Nah, sisi miringnya itu kalau dikuadratkan itu akan sama dengan penjumlahan dari alasnya dikuadratkan ditambah tingginya dikuadratkan, gitu ya. Makanya di sini ada Kak Vale tulis sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat, gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian lihat nih di buku-buku kayak gitu atau di penjelasan ya, ada yang menuliskan seperti ini, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ya sama aja, benar-benar juga ketika posisi hurufnya seperti ini ya. A-nya itu adalah penyikunya. Nah, berarti sisi yang di depannya sudut A ini adalah sisi A kecil. Ya. Terus sisi yang di depannya sudut B, di depannya kan berarti yang ini ya. Nih. Berarti ini adalah B kecil. Sisi yang di depannya sudut C itu berarti adalah C kecil. Nah, kayak gini. Makanya sama aja kayak yang di atas. Jadi sisi miringnya itu A kan, alasnya itu si C, tingginya itu si B. Kalau misalnya ditukar pun jadi tinggi kuadrat tambah alas kuadrat juga sama-sama aja. Ya kan penjumlahan. Jadi mau bolak-balik pun nggak apa-apa ya. Nah, kalau misalnya nih Kak Vale tanya, kalau mau nyari alasnya berarti gimana? Kalau mau nyari alasnya diketahui sisi miring sama tingginya. Ya berarti tinggal sisi miringnya dikurangin sama tingginya. Nanti ketemu alasnya. Pokoknya kita berangkat dari sini aja nih. Dari sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Kalau misalnya mau nyari alas, ya berarti tinggal tingginya pindah ruas aja ke sebelah sini, gitu ya. Jadi kalian nggak usah ngapalin nih. Kalau pindah ruas tadinya positif jadi negatif, gitu. Nah, ya udah sama aja. Kalau misalnya mau nyari tinggi pun berarti alasnya yang pindah ruas. Jadi sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat, gitu ya. Nah, coba sekarang kita mau kerjain contohnya nih. Ini ceritanya ada segitiga A, B, C. Diketahui panjang AC-nya itu 3 cm. Panjang BC-nya itu 5 cm. Pertanyaannya panjang AB-nya. Berarti ditanyanya alasnya, ya kan? Alasnya yang kita cari. Kita tahu sisi miringnya, ini kan hipotenusanya kita tahu 5 cm, tingginya kita tahu 3 cm. Berarti kalau mau nyari alas gimana caranya? Sisi miring kuadrat itu adalah penjumlahan dari alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Ini. Berarti untuk mencari alasnya, tingginya tinggal pindah ruas. Jadinya sisi miring kuadrat dikurangi tinggi kuadrat ya. Nah, kayak gini. Lanjutin, sekarang tinggal diinput aja ke dalam sini. Sisi miringnya berapa? Oh, 5. Dikurangin sama tingginya 3. Jadi 25 dikurangi 9. 16. Jangan lupa ini diakarin. Akar 16 ya. Jadinya berapa? Jadinya 4. Oke, berarti panjang dari A ke B ini adalah 4 cm. Kayak gitu ya. Nah, sebetulnya adik-adik kalau misalnya kalian tuh lihat ini ya, ada A kuadrat sama dengan 16. Yang dikuadratkan hasilnya 16 kan sebetulnya bukan cuma 4. Tapi ada apa sebetulnya? Ada negatif 4 atau minus 4 kan? Nah, tapi kan kalau misalnya jarak ukuran kayak gini kan nggak mungkin negatif dong. Ya, jadi kita cuma sebut yang positifnya aja langsung 4. Jadi 4 cm gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih, ada yang namanya triple Pitagoras. Istilah buat apa? Untuk pasangan 3 angka. Ya, kayak gini contohnya. 3, 4 pasangannya sama 5. Jadi 3, 4 sama 5 tuh selalu bareng-bareng. Kalau lagi ngomongin Pitagoras ya. Coba kita lihat di sini. Ada 3, 4, 5, ada 5, 12, 13, ada 7, 24, 25, ada 8, 15, 17. Coba Kak Vale akan buktikan untuk yang 5, 12, 13 ya. Nah, kalau ada 5, 12, 13, sisi miringnya yang mana?
sisi miringnya itu adalah yang paling panjang ya, berarti yang ini 13-nya. Oke, nah sekarang kita bisa input ke dalam rumus Pitagoras tadi. Kan ada sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Coba kita buktikan apakah betul kalau 13 dikuadratkan hasilnya akan sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 13 kalau dikuadratkan berapa? 169. Nah sekarang kita lihat ruas sebelah kanan ya. 5 kuadrat 25 ditambah 12 kuadrat 144. Jadinya berapa? 25 tambah 144 169. Sama kan ternyata? Oh ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti ini segitiga siku-siku ya. Dan ini betul triple Pitagoras. Nah selain 3, 4, 5 dan teman-temannya ini, kelipatannya mereka juga berlaku ya. Jadi kalau misalnya nih 3, 4, 5 kafalnya kalikan 2, jadinya berapa? 6, 8, 10. Kayak gitu kan. Kalaupun dikalikan 2 seperti ini, pasti juga akan memenuhi rumus Pitagoras ya. Kita coba deh kalau 6, 8, 10. Hafalnya kerjakan di sini ya. Nah, kalau 6, 8, 10 berarti yang manakah yang sisi miring yang paling panjang ya? Berarti ini 10. Ini adalah sisi miringnya. Jadi kita bisa input ke dalam rumusnya. 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Jadinya 10 kuadrat 100, 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64. Jadinya 100 kan, 36 tambah 64. Oh ternyata benar ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Berarti 6, 8, 10 juga merupakan triple Pitagoras gitu ya. Pokoknya mau kelipatan 2-nya, kelipatan 3-nya dan seterusnya tetap akan menjadi triple Pitagoras ya. Dasarnya dari mana? Dari keempat ini gitu. Nah, tapi untuk semua permasalahan nggak selalu kalian bisa gunakan ini. Jadi jangan karena ada triple Pitagorasnya terus kalian jadi udahlah nggak usah ngitung, ngapain sih ngitung, ngapalin aja, ngapalin triple Pitagorasnya kan bisa. Misalnya kalian mikir kayak gitu ya. Ketika kalian mengerjakan soal tuh bervariasi ya adik-adik. Jadi tuh nggak cuma bilangan yang bulat seperti ini. Nanti tuh akan ada yang bentuknya akar juga kayak gitu. Nanti kita akan coba kerjakan contohnya ya, contoh soal yang seperti itu. Nah, ini tadi yang triple Pitagoras udah. Pokoknya ini bisa kelipatannya terus ya. Jadi ini bisa jadi 10, 24, 26. Ini kalau kelipatan 3-nya pun bisa. Jadinya 18, 24, 30. Ini ke bawahnya juga bisa dikali 2. 14, terus 48, 50. Yang ini pun bisa 16, 30, 34 dan seterusnya. Ininya dikali 3, dikali 4. Itu akan membentuk triple Pitagoras juga. Oke. Nah sekarang kita akan membahas mengenai segitiga siku-siku yang istimewa. Jadi punya sudut yang istimewa nih. Maksudnya apa? Kita lihat di sini. Jadi ketika di sininya siku-siku, ini 30 derajat, ini 60 derajat. Kita bisa dapatkan perbandingan dari sini, ya. Kita lihat di sini, kalau di sini 30, maka di depannya itu adalah 1 perbandingannya ya. Kalau di sini 60 derajat, di depannya adalah akar 3. Kalau di sini 90 derajat, depannya adalah 2. Gitu ya. Coba kalau kita lihat perbandingannya apakah betul ini merupakan ini adalah Pitagoras. Kita lihat ya apakah ukurannya sesuai dengan segitiga siku-siku. Kalau sisi miringnya 2, tingginya 1, maka alasnya jadi berapa? Kan berarti kalau mau nyari alas tinggal sisi miring kuadrat dikurangi tinggi kuadrat ya. Jadi 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 4 kurangi 1 jadi 3. Berarti alasnya itu sama dengan akar dari 3. Betul kan ternyata? Jadi mereka itu bertiga itu barengan ya. 1, 2 sama akar 3. Oke. Jadi kalau kita mau nulis perbandingannya gimana caranya? Ada AC, BC, AB. AC, BC, AB. Perbandingannya jadi apa? 1, 2, akar 3. Kalau misalnya kebalik pun nggak apa-apa ya. Kalian naruhnya misalnya mau BC dulu, baru AB, baru AC juga nggak masalah. Ya jadi mau akar 3 banding 2 banding 1 itu boleh-boleh aja. Yang penting sesuai sama atasnya. Oke, jangan sampai ketukar ya. Nah ini untuk ukuran yang 90 derajat, 30 derajat, 60 derajat sudut segitiganya ya. Nah sekarang untuk yang bawah nih. Kalau yang bawah sudut segitiganya itu adalah 90 derajat,
45 derajat, 45 derajat. Ingat ya, kalau suatu segitiga itu total sudutnya itu adalah 180 derajat ya. Jadi kalau di sini 90 derajat, kalau ini 45, ini pasti 45. Jadi ini tuh segitiga siku-siku sama kaki jatuhnya ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau di depannya si B ini adalah 1. Oke, depannya si C ini 1. Berarti depannya A ini berapa? Ya udah, berarti kan kalau mau nyari sisi miring tinggal apa? Tinggal alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat terus diakarin ya. Berarti 1 ditambah 1 jadi 2 diakarin. Jadi berapa? Ya akar 2 ya. Nah, berarti perbandingannya gimana bisa kita tulis? Kakak tuliskan di sini. AC banding BC banding AB. Jadinya 1 akar 2 1 ya. 1 akar 2 1. Nah, jadi yang di depannya 45 derajat itu 1, yang di depannya 90 derajat itu jadi akar 2 ya. Untuk yang tadi, yang di depannya 30 derajat itu 1, di depannya 60 derajat itu akar 3, di depannya 90 derajat itu adalah 2. Oke. Sebelum Kak Valen kasih contoh yang segitiga istimewa ini dan yang sebelumnya tadi ya, yang mencari sisi miring atau alas laut tingginya, sekarang kita lihat dulu di sini ada yang namanya kebalikan dari triple Pitagoras. Jadi kebalikannya Pitagoras itu maksudnya apa sih? Jadi selain ada segitiga siku-siku, ada apa sih? Kita punya segitiga tumpul dan juga segitiga lancip ya. Nah, ketika segitiganya itu merupakan segitiga siku-siku, maka kondisinya sisi miring kuadrat itu sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat ya. Tapi ketika segitiganya itu segitiga tumpul, maka akan jadi lebih dari ya. Jadi sisi miring kuadrat lebih dari alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Yang jelas yang perlu kalian ingat ya, yang kita anggap sekarang sebagai sisi miring itu adalah sisi yang paling panjangnya. Tapi kalau sisi miring itu kita kuadratkan, ternyata kurang dari alas kuadrat tambah tinggi kuadrat, itu kita sebut sebagai segitiga lancip. Gitu ya. Pokoknya ini dianggapnya sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Ceritanya kita nggak tahu nih itu segitiganya siku-siku atau bukan, tapi kita anggap aja dia sisi miring ya, sisi yang paling panjang. Oke. Nah, sekarang kita coba buat kerjain beberapa contoh soalnya ya. Oke, Dede, Kak Valen udah tuliskan beberapa contoh soal. Sekarang kita coba kerjain bareng-bareng ya. Dari soal yang nomor 1 dulu. Kita lihat di sini ada segitiga, namanya segitiga KLM. Berdasarkan gambar berlaku, yang mana yang berlaku kalian pilih ya, A, B, C atau D. Kalian lihat di sini. Ini pakai huruf kecil semua. Berarti kita tentuin dulu aja sisinya dinamakan apa aja ya. Untuk yang di depannya M besar ini, M kapital, berarti ini M kecil ya. Jadi sisi KL itu sama dengan M. Di depannya L besar ini, L kapital, ini adalah L kecil. Berarti sisi KM ini sama aja sisi L kecil ya. Nah, untuk yang tingginya itu berarti apa? Sisi K kecil ya, karena di depannya sudut K. Oke. Nah, sekarang kamu lihat di sini yang mana hubungannya antara mereka. Sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya yang M, tingginya yang K, alasnya yang L. Kita lihat untuk yang pertama. K kuadrat sama dengan M kuadrat tambah L kuadrat. Betul nggak? Enggak. Kenapa? Karena sisi miringnya itu adalah si M, bukan tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat tambah alas kuadrat kan ya. Sekarang kita lihat yang B. L kuadrat sama dengan M kuadrat ditambah K kuadrat. L itu alas. Apakah betul alas itu sama dengan sisi miring kuadrat ditambah tinggi kuadrat? Kan enggak ya, ini juga enggak. Sekarang yang C. M kuadrat sama dengan K kuadrat tambah L kuadrat. Kita lihat M-nya itu adalah sisi miring. Sisi miring sama dengan K-nya itu tinggi, tinggi kuadrat ditambah L-nya itu alas kuadrat. Betul? Betul ya. Jadi yang benar adalah yang C. Sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat ya. Dibalik juga nggak apa-apa. Nah, kalau untuk yang D, K kuadrat sama dengan L kuadrat dikurangi M kuadrat. Ya jelas salah. Kenapa? K itu adalah tingginya, L itu ada alasnya, M itu adalah sisi miringnya kan. Masa nyari tinggi kuadrat sama dengan alas kuadrat dikurangi sisi miring kuadrat? Padahal udah jelas sisi miring itu adalah sisi yang paling panjangnya ya. Nah, sekarang kita lihat untuk soal yang nomor 2 nih. Ini ada segitiga PQR. Diketahui apa?
Jika luas segitiga PQR adalah 54 cm persegi, maka panjang QR sama dengan, nah kalau kita mau mencari panjang QR tuh mana sih sini? Sisi miringnya kan. Kalau mau jadi sisi miring kita perlu tahu apa? Kita perlu tahu alas dan juga tingginya, ya kan? Nah, tapi untuk nomor 2 ini apakah kita udah ketahui tingginya? Belum. Kita belum ketahui tingginya. Nah, tingginya bisa dicari nggak? Bisa. Dapatnya dari mana? Dari sini. Ya. Luas segitiga rumusnya apa sih? Luas segitiga itu rumusnya adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Kalau kalian mau nulisnya setengah kali A kali T juga boleh ya. Nah, luas segitiganya itu adalah 54. Jadi kita ganti di sini. 54 sama dengan alasnya itu 9 dikali tingginya itu kita nggak tahu. Kita cari justru. Per 2. Nah, sekarang sampai sini, ini kalian boleh mindahin 2-nya ke sini dulu, boleh dikali sama 54, atau boleh juga kalian membagi 54 sama si 9-nya langsung. Pokoknya asalkan posisinya sama-sama di atas. Ya, ini kan sama aja 54 per 1 kan. Jadi ketika ada sama dengan gini, ruas sebelah kiri sama sebelah kanan, itu kalau posisinya sama-sama di atas, bisa langsung kita bagi. Tapi dengan catatan bentuknya harus perkalian. Ya, kayak gini contohnya, ini kan 9 dikali T. Nah, bisa ini 54-nya dibagi sama 9, boleh. 54 bagi 9 jadi berapa? Jadi 6 kan? Jadi ini kalian coret, ini 1, ini 6. Ya, jadinya kan 6 sama dengan 1 kali T ya, T per 2. Tinggal 2-nya pindah ke sini. Jadinya 2 dikali 6, jadi tingginya sama dengan 12 cm. Kayak gini ya. Nah, kalau misalnya kalian maunya 2-nya pindahin dulu, boleh. Misalnya 2-nya pindahin dulu ya. Jadinya 2 dikali 54 sama dengan 9 kali T. Ya kan? Terus kalau mau nyari tinggi, ini gak usah dikaliin dulu ya. Jadi 9-nya pindahin dulu aja. 2 kali 54 dibagi 9. Nah, sampai sini tinggal kamu sederhanain aja biar hitungan gak terlalu besar. Jadi 54 sama 9-nya dibagi aja ya. Jadi ini 1, ini 6. Hasilnya akan sama aja. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal yang selanjutnya. Ini soal nomor 3. Pada segitiga BCD sama kaki dengan BC sama dengan CD, diketahui BC-nya 20, BD-nya itu 24 cm. Panjang garis tinggi yang ditarik dari titik C adalah, sekarang kita bikin dulu aja segitiganya ya. Jadi ada suatu segitiga. Itu segitiganya sama kaki. Nama segitiganya adalah BCD. BC sama dengan CD. Ya, berarti C-nya di sebelah mana nih kalau BC sama dengan CD? C-nya di puncaknya. Ya, jadi gini, BC sama dengan CD. Itu. Terus diketahui BC-nya 20 cm. Kalau BC 20 cm berarti CD-nya berapa? Sama, 20 cm juga, ya. BD-nya 24 cm. Nah, panjang garis tinggi yang ditarik dari titik C. Titik C di sini. Garis tingginya mana? Kita turunkan ke bawah. Gitu. Jadi siku-siku kan ke alas. Gimana sih caranya kita mau nyari panjang garis tingginya itu? Caranya adalah kalian lihat di sini ya. Ini terbentuk segitiga apa sih? Terbentuk ada 2 segitiga siku-siku. Ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, kalian boleh ambil salah satu aja. Misalkan kalian mau ambil yang sebelah kiri deh. Ini B, ini C, ini kita boleh kasih huruf aja sendiri ya buat ngebantu. Ini misalnya O gitu. Siku-siku di sini. Ini kan siku-siku juga ya berarti. Oke. Nah, ini 20 cm. Dari B ke D itu 24 cm. Berarti kalau setengahnya itu berapa? Ini kan setengahnya ya, berarti karena kan C itu akan membagi 2 alasnya. Ya, berarti B ke O ini adalah 12 cm karena 24-nya dibagi 2. Kita tinggal mencari apanya? Mencari tinggi segitiga siku-siku berarti. Nah, kalau mau nyari tinggi caranya gimana tadi? Sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat, ya kan? Nah, terus tinggal dimasukin ke sini angkanya. Jadinya 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Jadi 400 dikurangi 144. Jadinya berapa? 256. Jadinya tingginya itu sama dengan akar dari 256. Jadi 16 cm. Ya, jadi tingginya segitiga BCD ini adalah 16 cm. Nah, misalnya kalian dari sini
Mau disederhanakan boleh ya, kalian sederhanakan aja. Jadi 20 sama 12 itu sama-sama bisa dibagi berapa sih? Sama-sama bisa dibagi 4 ya. Kalian coba sederhanain aja. Kalau bisa disederhanain, coba sederhanain. Sama-sama bagi 4. Jadinya ini jadi berapa? 3 ya kan. Kalau kalian bikin lagi di sini ini jadi 3. 20 bagi 4 juga jadi 5. Nah, ini berapa jadinya? Kalau kalian ingat tadi Pythagoras, kalian bisa tahu langsung 3, 5 sama siapa satu lagi? Sama si 4, ya kan? 3, 4, 5. Tapi kalau misalnya kalian gak hafal, dari sini kalian tinggal hitung aja lagi ya. Jadi tinggal tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat kurangi alas kuadrat. 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, jadi 25 dikurangi 9, 16 ya. Berarti tingginya itu sama dengan akar dari 16, jadinya 4. Nah, tapi sampai sini belum selesai. Tadi kan kita panjang yang sebetulnya kita bagi 4. Ya, terus akhirnya kita dapat nih tingginya jadi 4. Nah, sampai sini kita kaliin 4. Jadi kita balikin lagi ke semula. Kita kaliin 4 jadinya 16 gitu ya. Karena kan kalau 16 dibagi 4 hasilnya jadi 4 gitu. Oke, mudah-mudahan ngerti ya. Kalau misalnya kalian mikirnya hafalnya nggak mau kayak gitu, maunya udah langsung ngitung aja juga nggak apa-apa, boleh-boleh aja, sama aja. Pokoknya senyamannya kalian gimana cara ngerjainnya ya. Oke, jadi sekarang kita ke soal nomor 4. Di sini ada suatu segitiga siku-siku, terus di sini diketahui 30 derajat. Satu sudutnya 30 derajat. Satunya lagi berarti berapa derajat? 60 derajat ya. Jangan lupa ya, total sudut segitiga itu 180 derajat total besarnya. Nah, kalau di sini 90, ini 30, berarti sisanya 60. Oke. Yang ditanyakan adalah panjang ML-nya. Ini diketahui adalah panjang KL. Cuma satu panjang yang diketahui. Kita pakai apa kalau kayak gini? Ingat yang tadi perbandingan pada segitiga istimewa, ya. Jadi kalau kafalnya tulis di sini, kafalnya bikin lagi ya. Ini ada M, ini ada L, ini ada K. Ini 12 cm. Kita tulis dulu aja perbandingannya ya. Kalau di depannya si 60 derajat jadi berapa? Akar 3 ya. Di depannya 30 derajat 1. Nah, sisi miringnya berapa? 2. Nah, sampai sini dengan perbandingan ini kita bisa menentukan si panjang ML-nya. Kalau yang akan tuliskan di sini berarti kita kan mau nyari ML-nya ya. Jadi ML per yang udah diketahui panjangnya siapa? Oh, KL ternyata. KL sama dengan, nah ML-nya dalam perbandingan berapa? 1. Jadi kita tulis di sini 1 per KL-nya dalam perbandingan berapa panjangnya? 2. Kita tulis di sini 2. KL diketahui 12, kita ganti jadi ML per 12 sama dengan 1 per 2. Nah, sampai sini kalian ingat tadi kafalnya apa? Kalau ada sama dengan sebelah kiri sebelah kanan itu boleh langsung dibagi ya, atas sama atas atau bawah sama bawah. Sekarang kita di sini ada 12, ada 2. Ini bagi 2 jadi 1, ini bagi 2 jadi 6. Ya, jadinya ML per 6 sama dengan 1 per 1. Tinggal dikali silang. Jadinya ML kali 1 ML sama dengan 6 kali 1 6. Gitu ya. Atau gampangnya begini, guys. Kalian lihat ya di sini, ini 2. Kalau 2 itu 12, berarti satunya berapa? Ya tinggal 12 dibagi 2. Jadi satunya itu pasti 6. Nah, kayak gitu langsung juga bisa, ya. Atau misalnya mau nulisnya kayak gini juga boleh. Ini ada ML-nya. Ini ada KL-nya. ML-nya itu 1, KL-nya itu 2. Terus kita lihat di sini panjang sebetulnya kan 12 ya, si KL-nya itu 12 cm. Nah, ya udah kita lihat aja di sini. Dari 2 jadi 12 diapain? Dikali 6. Ya kan? Nah, berarti yang ini juga dikali 6. 1 kali 6 jadi 6. Gitu. Ya, jadi sama aja. Oke, Dede, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal yang nomor 5. Pada segitiga PQR, siku-siku DQ dan sudut P sama dengan 45 derajat. Jika panjang PR sama dengan 10 cm, maka panjang PQ sama dengan, jadi kalian akan bikin segitiga PQR siku-siku DQ ya. Ini ada siku-sikunya DQ, PQR. Terus apa lagi? Sudut P-nya 45 derajat. P itu ini 45 derajat.
Nah, ini 90, ini 45. Berarti sudut R-nya berapa? 45 derajat. Sama ya. Karena totalnya 180 derajat. Yang ditanyakan apa sih? Oh, diketahui dulu deh. Diketahui PR-nya 10 cm. Yang dicari itu adalah panjang PQ. Nah, itu kan? Ya udah, ingat yang tadi tuh perbandingan sudut pada segitiga istimewa. Kalau 45 itu berarti ini depannya 1, ini 1, yang di sini jadi akar 2. Oke, sekarang kita tuliskan perbandingan yang dicari, ini sisi yang dicari panjangnya dengan sisi yang udah diketahui panjangnya. Oke, ada PQ yang kita cari, PQ per yang diketahui PR. Sekarang kita tulis di sebelahnya perbandingannya ya. PQ itu 1 per PR itu adalah akar 2. Nah, sekarang kita input nih yang diketahui panjangnya. Si PR kan 10 cm, kita ganti. PQ per 10 sama dengan 1 per akar 2. Ya, lanjutkan lagi. Ini kan nggak bisa disederhanain nih, kita kali silang aja. Akar 2 PQ sama dengan 10 kali 1, 10. Berarti PQ-nya sama dengan 10 per akar 2. Ya. Nah, tapi sampai situ kalian rasionalkan. Jangan cuma diem aja gitu jadi 10 per akar 2 ya. Dirasionalkan lagi. PQ sama dengan 10 per akar 2. Nah, ini tuh ada akar di bawah. Ya, seharusnya jangan ada akar. Jadi supaya bentuknya jadi rasional. Oke. Jadi ini kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Kita kali dengan sekawannya. Jadinya 10 kali akar 2, 10 akar 2 per akar 2 kali akar 2. Jadi 2 ya. Kalau ada akar 2 dikali akar 2 itu kan sama aja akar 4. Akar 4 berapa? 2. Ya, atau misalnya ada akar 2 dikuadratkan, hasilnya jadi berapa? Langsung 2. Karena kan akar 2 kuadrat sama aja akar 2 kali akar 2. Ya, jadi kalau kalian misalnya nemu soal nih, akar 1500 dikuadratkan. Jadi hasilnya berapa? Ya 1500 ya, kayak gitu ya. Nah, sekarang lanjut tinggal 10 dibagi 2. Ini 1, ini 5. Jadi hasilnya 5 akar 2 cm. Itu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang ke-6. Tentukan segitiga siku-siku, tumpul atau lancip berdasarkan ukuran sisi berikut. Ini udah ada ukuran sisinya. Kita tentuin nih. Dia termasuk segitiga yang mana sih gitu ya. Dari yang A dulu nih, kita lihat ya. Ada 6 cm, 8 cm, 10 cm. Mau sederhanakan boleh. Kita kan cuma mau ngeliat itu siku-siku, tumpul atau lancip doang kan ya. Jadi kita pakai angka yang sederhana aja. Ini semua kita bagi 2 deh. 3 cm, 4 cm, 5 cm. Nah, sekarang 3, 4 sama 5. Apakah itu triple Pythagoras? Iya. Tapi kalau misalnya kalian nggak hafal, nggak ingat, kita bisa hitung aja. Ini dianggap sisi miringnya 5, ya kan? Jadi kita coba cek pakai ini. Tuh, ya. Kita cek, ini nggak usah diisi deh, tengah-tengahnya titik-titik aja. Kita lihat nih, kalau dimasukin ke sini, nanti di sini posisinya tanda yang memenuhi apa? Sama dengan lebih dari atau kurang dari, gitu ya. 5 kuadrat titik-titik alasnya 3, 3 kuadrat ditambah tingginya 4. 25 titik-titik 9 ditambah 16. 25 titik-titik 9 tambah 16 25. Sama 25 sama 25? Oke, karena sama kita pakai tanda sama dengan. Kalau sama dengan berarti segitiga apa? Kalau sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat berarti segitiga siku-siku. Ya, jadi yang pertama ini adalah siku-siku. Oke, sekarang untuk yang B nih. Ada 9, 12, 17. Kalau kita sederhanakan nggak bisa, ya kan? Karena nggak bisa sederhanakan, langsung aja masukin ke sini. Kita coba cari kira-kira tandanya nanti yang memenuhi apa, ya. Nah, yang dianggap sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Jadi si 17-nya, ya. 17 kuadrat titik-titik 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 17 kuadrat berapa? 289 titik-titik 81 tambah 144. 289 titik-titik 144 tambah 81, jadinya 225. Oh, ternyata lebih ya, lebih besar si 289 kan daripada 225. Jadi lebih. Kalau lebih tadi apa?
segitiga tumpul ya. Jadi ini adalah segitiga tumpul untuk yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ada 7, 10, 12. Disederhanakan bisa? Nggak bisa. Karena nggak bisa, kita langsung input ke sini. Nggak usah disederhanakan dulu ya maksudnya. Kita langsung masukin ke rumusnya. Yang dianggap sisi miring berarti yang mana? Ini, yang paling panjang. Ya, jadi 12 kuadrat, titik-titik 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Jadinya 144 titik-titik 49 ditambah 100. 144 titik-titik 149. Ternyata lebih kecil. Ya enggak? Kurang dari 144, kurang dari 149. Karena kurang dari berarti segitiga lancip. Oke. Nah, satu lagi nih terakhir kita lihat. 5, 12, 15. Yang kita anggap sisi miring siapa? Si 15 ya. Jadi 15 kuadrat titik-titik 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 225 titik-titik 25 tambah 144. 225 titik-titik 169. Jadi tanda apa yang tepat? Lebih dari. Ya, berarti yang D itu adalah tumpul. Nah, itu ya. Oke, adik-adik, segitu dulu aja video dari Kak Vale mengenai pembahasan materi Pitagoras beserta contoh-contoh soalnya. Nanti Kak Vale akan buatkan latihan soal Pitagoras ya. Terima kasih banyak adik-adik karena kalian sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Dadah!